Hai, balik lagi di channel Pasutri Random di segmen obrolan santuy. Segmen yang ngobrolnya santai banget dan saya akhirnya hadir ya setelah 2 episode saya. Saya izin. Kurang-kurang merapat deh, kayak kita kayak nggak Udah. akrab tau. Enggak, ini keganjel ini loh, Nah, bantal ini loh. udah. Bantalnya gede-gede soalnya. Nah, Gitu. karena udah 2 minggu kamu nggak Ya, nemenin aku dan kontenku podcast, sendiri juga. kontenmu jadi Dasar, terbengkalai. dasar ya, dasar. Kalau di run sudah dipecat saya. Dan Hmm. kali ini untuk menyambut kedatanganmu kembali, yeay, tepuk tangan. Kita mau Aduh, main aduh. games. Gamesnya ini namanya adalah The Truth. Iya, kok bisa ada namanya The Truth? Awalnya nggak ada The Truth tadi. Gak ada ya? Enggak, jadi kayak ya kita kan bingung ngobrolin apa, jadi ada banyak topik kita jadikan kayak games gini, kayak apa ya? Ini Wheels. tentang pasutri ya, kehidupan Ya, pasutri, dan lebih spesifik sih tentang kita berdua sih. ya. Tapi obrolannya ini cukup global buat pasutri ya Mungkin enggak? kalau nanti teman-teman mau nyoba gamesnya ya boleh ya dicoba sendiri sama pasangannya ya. Bisa, Bisa, bisa. tapi ya pakai pertanyaan Anda sendiri dong. Iya, di sini udah ada 10. 10 pertanyaan ya kan. Ini adalah apa namanya, wheels gitu dengan isinya 10 pertanyaan. Nanti kita akan apa namanya, puter, Gantian ya. jawabnya gantian. Kalau aku yang muter, aku nanyain kamu, gitu. Mmm, Konsepnya iya gimana? iya gitu. Gitu ya. Heeh. Oke. Deal. Oke, deal. Oke, Siapa kita dulu? mulai. Kita gunting batu kertas dulu Ya aja. Allah. Jeng 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 jeng. Gunting batu kertas. Duh. Hati. Siapa ini Ki ya? Anak kita aja yang main. Gunting batu kertas. Nah, Oke. aku kalah karena mengalah. Oke, kita putar Ya. pertanyaannya. Berarti ini aku yang ditanyain ya? Ini boleh nggak jawab nggak? Atau asking audience gitu? Oke, pertanyaannya kebiasaan ngeselin yang masih ada sampai sekarang. Kebiasaanku nih. Kebiasaanku Oh, dong. kebiasaanmu. Iya, Kebiasaanmu yang ngeselin. Sebenarnya nggak ada yang ngeselin sih. Wes. takut banget deh. Takut lah. Anda habis kelar video saya tidak tenang hidupnya. Kebiasaan yang ngeselin mungkin ini sih kayak disuruh kayak tak minta untuk makan gitu, kayak kadang masih telat gitu kan. Ngeselin, soalnya kan kalau nanti kamu telat makan sakit gitu. Terus palingan itu kayak mager, menunda-nunda pekerjaan. Kayaknya itu bukan kebiasaanmu aja ya, kebiasaan berdua ya, kebiasaan berdua gitu. Cuma ya kayak gitu loh, kayak kadang aku kesel kalau kamu mager, kamu ya kesel kalau aku mager, kita kesel kalau anak kita mager ya kan. Jadi kesel semua gitu ya kan, kayak gitu. Terus ini kebiasaan paling ngeselin dari kamu yang sampai sekarang kamu masih kesel. Nggak percaya diri. Kesel aku, kesel maksudnya kamu punya banyak potensi, kamu itu banyak karya, banyak prestasi, tapi kayak, "Ah, aku bukan siapa-siapa." Saya yang melihat loh kesel, maksudnya kayak aku yang ngedukung kamu, kita kayak maju bareng, kita berupaya bareng, terus kamu kayak, Aku kayaknya nggak bisa." Apaan nggak bisa? Wong udah sampai sejauh ini kok nggak bisa?" Kayak kayak aku kepingin kamu sesekali kayak meng-appreciate dirimu sendiri gitu loh. Kayak kamu itu bukan siapa-siapa gitu loh. Kamu itu siapa-siapa gitu loh. Jangan kayak gitu. Aku paling nggak suka kayak gitu itu. Itu ya. Kalau itu sih, itu aja. Apaan yang bukan siapa-siapa, Oh, orang kan, ya yang kan, nonton ya ini kan? kayaknya juga nggak tahu Kalau nggak siapa tahu silakan aku. cek TikToknya, ada 100.000 follower, itu nggak mungkin kalau bukan Iya, siapa-siapa. tapi Lah nggak bocil. masalah kan, Tapi berarti kan iya itu maksudnya juga nggak. pencapaian toh loh. Kita nurut dulu nurut dulu ya. Sudah bener itu. Ya itu, pokoknya itu sih, kalau aku kepingin sesekali kamu nge-appreciate dirimu sendiri, gitu. Ini pertanyaannya udah dibaca, sekarang Oke, waktunya aku ya? dihapus. Oke. Aku berarti ya? Ini Oke. mencet mana nih? Di ininya Oh, tengahnya. nanti dia berhenti sendiri. Itu dia lagi muter. Nggak boleh gitu dong. Udah Oh, kayak kan nanti aku yang tanya. iya makanya. Bodoh sekali saya. Makanya. Ya. Sama aja dong. Nah, nih. Hal yang paling disukai dan nggak disukai sama pasangan. Hal yang paling disukai. Berarti yang kamu sukai dari aku ya? Hal yang paling disukai dan nggak disukai. Dari pasangan kayaknya ya. Sama pasangan. Enggak, maksudnya hal yang paling kamu sukai sama Oh, hal yang paling iya, kamu iya, nggak iya, sukain gitu. Oke. Hal yang paling dia sukain adalah sederhana banget sih.
kalau menurutku ya, Yang aku paling disuka ya? Oke. yang kamu sukain itu kalau aku nyambelin kamu tahu sama telur. Iya. Sudah, paling enak ya. Maintenance saya kehidupannya paling gampang ya kayaknya. Iya. Nggak ribet-ribet dari awal nikah sampai sekarang. Oh, dari aku kecil sih. Cuma dikasih makan sambal tahu, terutama sambal tomat atau tempe, udah itu aja. Itu paling aku suka sampai sekarang. Kapan jadi saya disambelkan? Oh, nggak boleh ya, masih terapi ya saya, nggak boleh. Iya. Oke, oke. Hal yang nggak Nggak disukain disukai. dari kamu itu Hal yang nggak sukain apa ya? cukup banyak. Kok bisa? Aku aja nggak tahu. Cukup banyak. Tapi yang paling nggak disukain sama dia adalah kalau disalahin padahal tidak melakukan kesalahan. Ya, ya. Itu paling itu lebih bukan nggak suka, udah di level benci. Paling nggak seneng kalau kayak gitu. Suweneng, paling nggak suweneng kalau digituin. Iya. Tapi itu ada exception loh. Aku. Ada, iya. Hanya sama dia, walaupun saya yang benar. Ya udah deh, maafin ya. Daripada bukan apa-apa sih, lebih karena kayak mengalah lah kayak gitu. It's my turn. Wes. Oke, kita putar lagi. Ini Belum kita ada putar. pertanyaan yang sulit. Aku yang tanya ya. Kamu yang tanya ya. Jangan yang sulit tuh. Iya, makanya. Apa nih? Hal yang nggak suka dilakukan oleh pasangan. Oh, berarti hal yang nggak kamu aku yang tentang kamu ya. Oh ya. Iya. Hal yang nggak kamu sukai untuk kamu lakukan. Kamu paling nggak suka disuruh ganti baju. Kok kayak ada kita kalau ngomong. Paling nggak suka kalau janjian ngaret. Kamu paling nggak suka kalau janjian ngaret, atau satu ini, kamu adalah orang yang paling nggak suka nunggu. Itulah kenapa untuk hal-hal yang harus membutuhkan hal untuk nunggu, itu adalah aku yang harus ngantri. Misal nih, harus ngantri apa, tiket ke kereta api delay, saya minta maaf loh. Kok saya yang salah? Ini tolong PT KAI, kenapa saya nggak minta maaf? Saya kayak, dia tuh kalau mungkin kan habit ya, kayak karena kan kamu udah lama kayak di event kan, sebelum ketemu aku kan kamu juga ada di nge-crew, kita kan event anything kan, kayak kita terbiasa on time gitu loh. Jadi kayak pernah pertama kali tak ajak naik pesawat, terus tahu salah satu maskapai yang legendaris di Indonesia delay, emosi loh dia. Ini kapan berangkatnya? Ya mana aku tahu, bukan aku yang nyetir pesawat loh. Kayak gitu. Tapi kayaknya itu semua orang banyak sih yang nggak suka nunggu ya. Banyak yang nggak suka nunggu gitu. Itulah kenapa dia sama orang-orang sebelum ini nggak jadi, karena dia nggak betah nungguinnya. Kelamaan. Iya, Terlalu aku emang nggak suka nunggu. Maksudnya kalau misalkan janjian ketemu gitu Kak, jam 7 ya jam 7, telat pun 15 menit it's Masih okay. wajar Tapi ya? kalau sampai 1 jam telatnya, itu aku wis kayak bete banget. Jadi kayak dalam hati itu bete banget, walaupun kayak tapi tergantung sama siapa ya kalau Iya. ketemunya ya. Kalau misalkan emang ada orang-orang yang ya it's okay lah gitu, itu aku nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang aku benar-benar nggak akan bisa menyembunyikan rasa beteku itu. Jadi Kelihatan aku banget akan ya. iya, dan memang aku orang yang nggak bisa nyembunyiin ini ekspresi muka aku. Kalau aku nggak suka ya aku nggak suka. Tapi kamu orangnya fair kan? Kalau misal kamu telat ya kamu minta maaf kan pasti kan? Dan dalam janjian pun kamu pasti ngupayain untuk datang on time kan? Bahkan kadang 15 menit sebelum dan lain. Jadi kan kayak fair gitu loh, kayak kalau jadi kan bukan nggak fair kayak kita nggak mau telat tapi kitanya juga telat kan kayak gitu. Tapi kan masih fair. Berarti sekarang giliran saya ya. Oke. Ngapain saya? Dihapus. Remove dulu ya. Oke. Kebiasaan yang aku Karin nih. Oh bukan. Oh ini. Kebiasaan yang awalnya nggak disukain pasangan tapi sekarang malah suka banget buat dilakuin. Kebiasaanmu yang awalnya kamu nggak suka tapi sekarang maraton series yang aku tonton. Oh iya. Jadi Wah, beneran sih itu. dia bener-bener kayaknya bucin banget sih. Jadi ada satu series barat gitu, lebih ke arah kayak Twilight gitu loh dia tuh. Twilight versi Twilight versi light lah. seriesnya gitu kan, Iya, versi iya. seriesnya.
Jadi namanya tuh Teen Wolf, ceritanya tuh tentang kayak serigala-serigala dan monster, kayak manusia serigala dan monster gitu. Dan di situ juga ada kayak apa relationship-nya, fall in love-nya gitu-gitu. Ibaratnya kayak GGS. Nah, GGS tuh kayak niru GGS itu niru ini gitu. Versi proper ya. Versi luar negeri dan emang versi yang bondo banget gitu loh. Jadi emang GGS tuh niru ini gitu. Nah, dia tuh seri kayaknya udah sampai beberapa season, kayaknya ada 8 apa 9 season ya, apa 7 season. 7 season ya. Kalau enggak 6 7. Dan aku tuh nonton itu gitu kan. Terus habis itu dia tanya, "Kamu lagi nonton apa?" "Oh, ini aku lagi nonton Teen Wolf," gitu. "Tentang apa?" gitu. Ya intinya kayak Twilight gitu, tapi ini seriesnya gitu dan lebih kayak lebih menegangkan gitu loh. Terus akhirnya aku udah sampai season berapa ya? Season 3 kalau nggak salah. Terus akhirnya dia tuh ikut nonton gitu kan. Dari Terus dia season kayak 1 aku maraton. awalnya kamu tuh kan cuma ngeliat aku nonton gini kan, "Apa sih ini loh, kok kayaknya seru." Tiba-tiba dia ngikutin, dia bener-bener nonton dari season 1 episode 1 diikutin tiba tahu-tahu dia tuh udah ngebalap aku. Dia tiba-tiba udah kayak di misalkan aku udah season 3 episode 5 gitu ya, dia udah di season 5 itu terus kayak ngabarin, "Eh, aku udah nonton loh season 5 episode 3 season 3 episode 5 gitu. Ayo kita nonton yang episode 6 gitu." Ya udah akhirnya kita nonton bareng. Itu bener-bener deh dia akhirnya ngikutin. Padahal awalnya tuh kayak, "Opo sih iki?" Sampah gitu. Aku paling enggak seneng ya gini lah, aku enggak suka Twilight ya. Tapi aku nonton. Karena aku suka nonton kan. Pertama aku suka nonton, tapi Twilight adalah salah satu film yang enggak akan tak tonton 2 kali gitu. Kayak menye-menye tidak di levelku gitu. Nah, tapi akhirnya kamu nonton Teen Wolf. Dan menurutku ini objektif ya, subjektif, sorry. Bagiku Teen Wolf lebih bagus daripada Twilight. Dari cerita, pengembangan karakter dan lain-lain kan. Terus bagus ya. Akhirnya tak tonton, bahkan ada momen kamu ada di season berapa kamu nggak ngikutin, bahkan aku ngikutin sampai seasonnya kelar. Terus aku akhirnya cerita ke kamu, "Ini loh sampai gini endingnya kayak gini." Akhirnya baru kamu nonton kan. Seringnya kayak gitu. Oh iya. Bagus ya. Emang bagus sih. Iya sih sama kayak pada waktu aku tuh kan suka baca webtoon juga. Nah, aku tuh sempet baca satu webtoon judulnya tuh Lookism. Jadi tuh ceritain tentang kayak culture di Korea tuh kayak gimana gitu kan. Terus aku ngasih tahu dia gitu, "Kamu baca apa?" Dia tanya, "Kamu baca apa?" "Aku baca webtoon ini tentang culture di Korea tuh kayak gini kayak gini kayak gini," gitu. Terus dia bacalah episode 1. Ternyata bagus ya. Sampai sekarang dia masih baca. Aku udah nggak baca udah kayak 2-3 tahun yang lalu aku udah berhenti baca itu. Ini udah chapter berapa? 300-an lebih, 350. Aku masih ngikutin dan hanya satu yang aku nggak pernah ngikutin kamu. Satu hal yang nggak pernah tak ikutin. Webtoon yang kamu saranin yaitu Pembalasan Kecoa. Skip. Udah gak masuk akal itu. Ada Dendam Kecoa. Dendam kecoa, lo ngapain mikirin kecoa lagi dendam? Dia ya ampun namatin dendam kecoa lo. Dendam kecoa. Ya Allah, gak masuk akal itu. Tapi kamu itu kan apa namanya ngikutin itu yang apa namanya Terlalu Ganteng. Enggak itu juga. Itu juga pokoknya di luar nalar itu udah tak skip pokoknya. Kalau di si Teen Wolf kan di luar nalar nih fantasi, tapi kan masih oke nih. Kalau Terlalu Ganteng dan Pembalasan Dendam Kecoa udah di luar planet itu udah gak masuk akal. Oke, giliranmu ya. Oke, kita putar lagi. Apa tuh? Apakah terlihat? Nggak terlihat dong. Backlight itu. Nanti kita tulisin aja. Yang belum kesampaian dilakuin sama pasangan saat ini. Aku yang jawab ya. Yoi. Ini gampang banget ini. Apa? Ke Kapadokia, Mas? Enggak pernah terbersit untuk ke Kapadokia. Apaan sih itu? Tapi ya oke lah kalau enggak. Someday kalau kita di endorse, ditawarin dengan gratis. Ya monggo kalau di endorse ya apaan, subscriber gak banyak deh. Tapi nanti lah someday. Tapi kalau aku sih dari dulu bahkan sebelum menikah ya, aku udah ngomong kalau cita-citaku dulu yang sampai saat ini belum kesampaian beberapa ya. Tapi yang belum terlalu kesampaian adalah ngajakin dia liburan ke seluruh Indonesia pertama, dan kedua kalau bisa ke luar negeri. Saya kan kepinginku kan kalau kamu tidur nih, enak-enak tidur, terus tiba-tiba kamu bangun udah di mobil, terus kita udah perjalanan kemana. Tapi itu nggak mungkin. Dia kesenggol dikit udah bangun pasti. Nggak mungkin. Aku dulu pernah cerita ke dia kalau kamu enak-enak tidur nih, terus kamu tak pindah ke mobil, terus kita udah perjalanan kemana, terus kamu bangun, loh kita di mana? Oh kita udah di sini. Tidak mungkin dong. Dia kesenggol lagi. Selimut aku benerin udah bangun, udah susah. Aku udah langsung kayak apa?
Apa? Susah, Aku udah nggak susah. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak sampai cuma jalan-jalannya sih. Soalnya dulu aku sempat kerja yang keliling Indonesia gitu kan. Jadi aku udah tahu beberapa tempat-tempat yang bagus di Indonesia dan aku pingin dia juga ke sana loh nonton kayak menikmati vibes-nya gitu-gitu. Tapi ada Hmm, pandemi. Aku ya? berikutnya. Aku dong. Iya tahu, Oh ya. kan sama Oh aja. beda tangan ini hasilnya. Beda, Bos. Sama aja. Ya aman. Nah, Apa? ini. Siapa yang lebih bucin? Aku, Ya enggak lah aku lah. aku, Aku. aku, Aku, aku aku, sayang, aku, aku sayang. aku yang Aku lebih yang bucin. lebih bucin ke Aku, kamu. udah pasti tuh. Aku, beneran Aku, aku. aku lebih tua, jelas aku lebih bucin. Enggak, tapi aku yang lebih bucin, Aku yang bucin, lebih bucin bucin. maksimal sama kamu. Aku yang lebih bucin dong. Bener Aku aku. nonton Teen Wolf loh, kurang bucin apa loh itu? Aku belajar sabar loh. Apaan lu belajar sabar? Kenapa salah aku? Aku yang lebih bucin. Aku, Merelakan harga diri nonton Edward Cullen. aku belajar Mobile Legend loh. Kita ya. Itu menurut teman-teman terdekat kami, Siapa kalau yang lebih ngelihat bucin? siapa yang lebih bucin di antara kita berdua. Ini juga subjektif sekali tergantung siapa kan. Oh, Kalau iya. temenmu bilangnya kamu, temenku bilangnya aku. Enggak, Yang netral nih, yang pihak netral nih. Biar Ya. nanti kalau kelihatan dari jawaban kita Kelihatan. gimana. Oke. Ya. Pertanyaan Oh ya, berikutnya. Ceng. Udah dihapus ya? Belum, kamu hapus Belum, ya? lupa, nanti apa? Oh. Tinggal di skip yang merah pokoknya. Balik ke situ lagi. Wow. Apa nih? Lama banget ya. Siapa yang lebih sering jealous? Cukup berat ya. Cukup berat. Karena menurutku nggak terlalu jealous kita ya. Kayaknya kamu ya. Kayaknya kamu yang lebih jealous. Benar nggak sih? Ini kayaknya harus dikonfirm ulang ke tersangkanya. Ke kamunya. Apakah kamu lebih sering jealous daripada aku? Apakah menurutmu aku lebih sering jealous dari yang kamu tahu? Apakah menurut penonton dia lebih sering jealous daripada saya? Sulit sekali. Tapi memang sulit. Soalnya kita kan nggak pernah kelihatan jealous soalnya kan. Susah bos, susah. Ini pertanyaan berat ini ya. Menurutku nggak ada yang masih imbang lah, masih wajar-wajar aja, nggak yang jealous banget gitu. Bukan berarti nggak peduli ya, tapi emang nggak jealous aja gitu kan. Apanya yang harus di-jealous sih dari saya? Kayaknya sih nggak ada sih. Aku juga jealous cuma nggak yang lebih memahami sih. Soalnya mungkin karena aku udah tua aja. Terus, Tapi jealous. dikit lah. Tapi segini. Kadang. Tapi nggak yang tidak beralasan ya, kayak jelas-jelas kayak wah kayak gitu-gitu doang. Oke, berikutnya. Oh iya. Kembali ke yang merah. Tipe orang yang nggak disukai oleh pasangan. Berarti yang nggak kamu sukai nih? Iya dong, kan aku. Kamu sukain dong. Kan pertanyaannya buat kamu. Oh iya. Gimana sih? Iya. Kamu bisa lupa. Sulit sekali ya. Oke. Tipe orang yang nggak kamu sukain, yang nggak disukain sama Mas Pepeng ini. Semua orang. Sebenarnya dia ini tipe orang, dianya sendiri ya, secara personal itu dia tipe orang yang nggak sukanya sama orang tuh, dia tuh akan santai gitu loh, dan woles banget, nggak terlihat membenci, nggak terlihat ingin menghujat atau membaku hantam gitu loh. Dia emang tipe orang kayak yang, oh ya udah gitu, aku nggak suka sama kamu, tapi kalau ini soal kerjaan sih ya udah profesional aja, kayak cuman ketemu, dateng, udah selesai gitu. Tapi kalau yang nggak kamu sukain itu orang yang pertama, orang yang narsis. Dia paling nggak suka ngelihat orang yang narsis banget. Maksudnya aku mungkin narsis gitu, tapi ada level orang yang narsisnya itu di luar batas gitu loh. Narsis banget. Kayak dia adalah center of the world. Iya, dia ngerasa dirinya center of the world, tapi lebih ke arah kayak apa ya, narsisnya tuh yang benar-benar nyombongin dirinya sendiri, yang padahal mungkin dirinya itu nggak punya itu gitu. Oh iya. Jadi misalkan aku lulusan
Vietnam loh, gitu. Aku nih Anak buahnya sarjana Rembo. Lulusan Vietnam. Anak buahnya Rembes. Malaysia. Malaysia, cikgu. Loh, Rembo apa sih Loh, ngebahas? Kamu kira Rembo ayamnya Upin Ipin ya? Iya. Rembo literally Rembo yang itu perangnya Emang di dari Vietnam. oh ya? Perangnya di Vietnam. Beda umur ini. Gap usia memang berpengaruh. Enggak Oh juga iya iya. sih. Dikira Rembo untuk dalang loh. Aduh ya Allah, ini beneran gak random beneran ini. Rembo untuk dalang loh. Makanya kok Malaysia. Malaysia. Sejak kapan Rembo di Malaysia? Apa betul? Ya kayak gitu Iya deh, iya baca iya. kayak aku lulusan dari sarjana Vietnam nih gitu. Aku tuh komunikasi di Vietnam, tong fang cung tang tung tang tong kayak gitu misalkan. Tapi akhirnya dia ngomongnya udah kayak tinggi. Aku udah punya ini, aku udah pernah kerja di sini, aku alumni sini, bla 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 bla. bla. Tapi kayak di lapangan apa yang dia omongin itu tidak sesuai gitu. Dia paling nggak suka dengan orang yang kayak gitu. Jadi dia tuh paling cuman kayak oh iya ya, oh iya, oh iya emang bener itu iya, oh, oh iya itu emang bener-bener bagus banget ya. Jadi kayak dia tuh kalau dulu zaman di Twitter tuh ada hashtag iyain aja biar cepet Iya, gitu. biar cepet. Sama itu, biar orang kayak gitu itu kombinasinya ya, orang kayak gitu kombinasinya suka pansos dan menjilat. Itu paling gak suka. Oh iya itu emang itu kayak satu paket sih ibaratnya. Jadi pertama narsis ya kan, sombong, pansos, penjilat. Itu udah saya Itu. risih. Itu kayak itu aku juga risih sih itu. Iya. Emang sampah banget orang-orang kayak gitu. Maaf ya sampah-sampah yang mungkin ngerasa. Terus ada yang komen, "Duh aku sampah." Aduh sulit sekali. Apa nih? Ini aku yang tanya berarti. Kamu ya? Oh, kamu. Sifat pasangan yang paling menonjol perbedaannya ketika sebelum dan setelah nikah. Ini gampang banget ini. Itu udah ketahuan dari dari omongan dari tadi. Jadi dulu kalau kamu itu sebelum menikah, kalau tidak cocok sama satu orang atau satu hal, langsung war. Apapun akan diajakin ribut. Entah itu secara langsung, entah itu dari tweet atau apapun, pokoknya langsung war aja, langsung ngegas, barbar. Setelah menikah menurun kalem, bahkan sekarang aku yang kadang lebih ngegas. Jadi itu yang paling kontrol emosinya jauh. Mungkin yang dulu kenal kamu atau teman-teman atau pasti, loh kenapa dia sekarang jadi sabar? Apakah habis nonton film Hidayah kayak gitu. Jadi beda. Jadi itu yang aku bangga dari istriku adalah dulu bener-bener, bahkan semua orang terdekat dia pasti ngomong dia emosinya nggak bisa dikontrol. Bukan nggak bisa dikontrol, kayak meledak. Terus kalau udah meledak itu, nggak ada yang bisa ngendel. Dulu aku doang yang berani, kalau dia lagi marah aku doang yang maju kan. Tapi sekarang lama-kelamaan dia nggak nyadar itu, malah aku yang ngingetin, kamu tuh sekarang udah banyak berubah, emosimu udah mulai mulai stabil, jauh lebih stabil, lebih ngerem, nggak gampang emosi. Walaupun kalau udah mentok, nah nggak bisa, aku sendiri udah nyerah kalau udah. Tapi emang orang kan juga ada batasan sabar, tapi kalau dari dulu ke sekarang itu jauh banget. Sekarang lebih wise lah. Mungkin karena udah bertambah umur ya. Iya, emang bener ya. Aku kelihatan lebih sabar. Kelihatan. Tanya aja, mungkin kalau ada teman-temannya dia yang nonton video ini atau dengerin, mungkin bisa komen. Pasti tahu, bedanya jauh banget. Sangat jauh. Ini kayaknya Sangat pertanyaan tinggal satu deh. Satu, berarti aku doang yang tanya. Yang ini kan. Apa itu nggak kelihatan, Bu? Ini. Oh ini dari sini. Hal terbaik yang pernah dilakuin pasangan ke kamu. Hal terbaik yang pernah dilakukan oleh pasangan pada dirimu. Oh, hal terbaik yang pernah kamu lakuin ke aku. Banyak sih sebenarnya. Banyak banget, serius banyak banget. Berarti Apa Shopee ya? langsung di check out nih. Oke, sekarang ya, tolong check outin sekarang. Masih ada 99 plus keranjangnya. Beneran 99. Aku tadi udah memikirkan jawaban, tapi aku lupa. Anda jangan mencoba romantis dong. Enggak, serius. A few moments later. Hal terbaik banyak, aku sampai bingung nih mau jawab apa. Karena ada kayak best of the best. 2 hours later. Bingung. Apa ya?
Many months later. Apa ya? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hal terbaik yang pernah dilakuin pasangan ke dirimu. Jadi hal terbaik yang pernah kamu lakuin ke aku itu, kamu adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa aku adalah orang yang baik. Jadi kamu tuh percaya aku orang yang baik, literally baik ya kan? Baik, terus polos kayak gitulah. Kamu salah-satunya orang yang percaya itu dan sebenarnya nyambung sih dengan pertanyaan sebelumnya itu. Yang mana? Yang apa namanya? Dengan jawabanmu yang aku sabar dan lain-lain kayak saat ini gitu. Karena dulu itu aku emang orangnya tipikal orang yang sabar, lebih ke arah kayak mendem segalanya gitu kan. Tapi karena ada satu hal dari masa laluku itu ngebuat aku akhirnya lebih tangguh dan aku lebih berani untuk nerjang banyak hal gitu. Sama orang, sama apapun itu aku kayak lebih dor kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi setelah sama kamu, ketemu sama kamu, itu aku semakin lebih untuk berani untuk ngekspresiin apapun. Jadi sebelum sama kamu emang aku emang udah berani. Tapi kayak masih apa ya, ada batasan itu. Tapi setelah sama kamu justru aku kayak makin berani untuk itu gitu. Akhirnya kayak ya itu tadi, semua aku apa namanya, kalau nggak cocok aku kayak gitu. Dan kamu satu-satunya orang yang percaya kalau aku itu sebenarnya tidak seperti itu gitu, dan kamu ngebantu aku untuk nyupport full banget untuk kayak mengembalikan dari mana aku berasal. Agak dalam, tapi ini adalah adalah mungkin buat orang Allah itu cuman hal kayak sepele doang gitu, tapi Bagi buat kamu, aku itu enggak sepele sama kalian. Ini memang aku kayak ngomong ini tuh mikirnya lama karena memang terlalu banyak hal yang apa ya, yang kebaikannya Mas Pepeng ini, suamiku ini yang dilakuin. Tapi kalau soal materi apa-apa dan lain-lain itu adalah hal yang biasa gitu. Itu hal yang biasa banget dilakuin setiap pasangan gitu kan, walaupun masih pacaran atau udah nikah pun itu hal yang lumrah. Tapi ini adalah hal yang bener-bener kebaikannya dia yang percaya 100%, bahkan kayak 1000% kalau aku adalah orang yang baik dan polos dan yang apa ya, nggak neko-neko gitulah. Dia selalu ada di momen-momen aku mungkin tidak kuat untuk berdiri sendiri. hampir aku ngepancel kuat aku. Kamu Apa? tadi kan ada jeda kayak dia adalah orang yang satu-satunya orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Aku hampir nyaut gitu tadi. Aduh, hampir aja menahan diri, emang benar. Sumpah ya. Daripada kena ajar.